Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan instrumen pasar modal yang terdiri dari kelompok 1 saya sendiri M. Arif Munjaki, 2 KI Maulana Farhan, 3 Royhan Faradis. Apa itu instrumen pasar modal? Pasar modal adalah semua surat berharga atau efek yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang. Jenis-jenis instrumen pasar modal. 1. Saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai semua perusahaan atau bukti penyertaan modal. Memiliki saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Ada 2 keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 2. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang dan bunganya. Jenis-jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara BUMN atau perusahaan swasta. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunannya. Berdasarkan nominalnya, obligasi dibagi menjadi 2. 1. Obligasi konvensional, 2. Obligasi retail. Obligasi konvensional merupakan obligasi atau surat utang dengan nominal yang sangat besar, yakni lebih 1 miliar rupiah per slotnya. Obligasi retail adalah surat utang yang mempunyai nominal yang kecil, contohnya 1 juta rupiah. Berdasarkan pembayaran bunganya, obligasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, obligasi kupon merupakan surat utang yang secara berkala memberikan bunga kepada pihak investornya. Yang kedua, zero coupon bond adalah surat utang tanpa bunga dan tidak harus dibayarkan secara berkala. Yang ketiga, obligasi fixed coupon atau kupon tetap. Obligasi ini dengan tingkat suku bunga yang bernilai tetap hingga waktu jatuh tempo surat utang tersebut tiba. Yang keempat, obligasi floating coupon atau kupon mengambang. Kupon yang ditawarkan bisa merubah nilainya tergantung dengan indeks pasar uang. Berdasarkan imbal hasilnya, obligasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi konvensional merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan pinjaman yang nantinya digunakan sebagai tambahan modal. Yang kedua, obligasi syariah. Surat utang jenis ini diterbitkan dengan tujuan memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang diukur sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tanpa mengandung unsur riba. Ketiga, reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jenis-jenis reksadana yaitu meliputi reksadana pasar uang,
reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Adapun jenis dari derivatif antara lain: 1. Futures atau kontrak berjangka. Jenis kontrak ini adalah kontrak yang paling sering diperdagangkan dalam pasar sekunder atau bursa. Yang kedua, option atau opsi. Option adalah jenis derivatif yang memberikan kesempatan kepada pemilik kontrak untuk melakukan jual beli dengan nilai tertentu sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, swap. Swap adalah jenis derivatif yang berhubungan dengan mata uang asing. Swap adalah transaksi dua arah yang dijalankan bersamaan antara dua belah pihak dalam melakukan perdagangan mata uang. Sekian, terima kasih. Apabila ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dipertanyakan lagi untuk di sesi tanya jawab. Atas presentasinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.